Gunung ini salah satu yang paling sering didaki di Indonesia. Jalurnya jelas, petanya lengkap, dan fasilitasnya memadai. Tapi, tetap saja, ada yang tersesat, ada yang hilang. Ada juga yang melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Inilah Gunung Gede Pangrango, sebuah gunung indah yang ternyata menyimpan lapisan-lapisan misteri sejak ratusan tahun lalu. Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebenarnya adalah dua puncak berbeda yang berdiri megah dalam satu kawasan yang kita kenal sebagai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sejak zaman Kerajaan Sunda kuno, kawasan ini sudah dianggap sebagai tempat yang sakral, tempat yang suci. Hutan lebatnya yang dipenuhi pepohonan raksasa, kabut tebal yang bisa turun tiba-tiba dan menyelimuti segalanya, serta suara-suara alam yang khas. Semuanya menciptakan sebuah kesan seolah ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita. Dunia yang tak kasat mata. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda, khususnya Sunda Wiwitan, Gunung Gede adalah istana para dewa, tempat bersemayamnya para leluhur agung dan entitas penjaga alam. Karena itu, banyak sekali petilasan, situs-situs kuno, dan lokasi yang dianggap sangat keramat tersebar di berbagai sudutnya. Para pendaki senior yang sudah puluhan kali naik turun gunung ini percaya, tidak semua jalur boleh dilalui sembarangan. Ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi, sebuah etika yang harus dijaga saat kita menjadi tamu di rumah alam. Meskipun jalur pendakian resminya sangat jelas dan ramai, catatan kasus pendaki hilang atau tersesat di Gunung Gede Pangrango bukanlah hal baru. Cerita-cerita ini terus berulang dari generasi ke generasi. Ada pendaki yang mengaku berjalan berjam-jam, merasa sudah jauh melangkah, tapi anehnya, mereka hanya berputar-putar di area yang sama. Ada juga yang mendengar suara alunan gamelan Sunda yang merdu di tengah keheningan hutan pada malam hari. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Fenomena ini sering disebut diputer oleh masyarakat lokal, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja mengelabui arah dan waktu, membawa sang pendaki masuk ke dimensi lain yang tak terjangkau oleh mata biasa. Salah satu kisah yang paling melegenda dan terkenal di kalangan pendaki adalah fenomena pasar setan. Banyak pendaki yang bersumpah pernah mengalaminya. Saat mereka melintasi area tertentu di malam hari, tiba-tiba mereka mendengar suara riuh rendah, seperti di sebuah pasar tradisional. Ada suara orang ramai, suara tawar-menawar barang. Bahkan ada yang merasa seperti disapa atau ditawari sesuatu untuk dibeli. Namun, ketika mereka mencari sumber suara itu, tidak ada apa-apa. Hanya hamparan padang edelweiss atau hutan belantara yang gelap dan senyap. Konon, ini adalah aktivitas dari masyarakat makhluk gaib yang mendiami wilayah tersebut. Bahkan, banyak yang percaya bahwa Gunung Gede adalah salah satu gerbang utama menuju kerajaan gaib yang sangat besar dan megah. Tentu saja, setiap misteri punya dua sisi. Sisi mistis dan sisi ilmiah. Sekarang sains fenomena aneh yang dialami para pendaki bisa coba dijelaskan. Gunung Gede memiliki karakteristik kabut yang sangat tebal dan cuaca ekstrem yang bisa berubah dengan sangat cepat. Kondisi fisik yang kelelahan, ditambah kadar oksigen yang mulai menipis di ketinggian atau hipotermia ringan, dapat memicu halusinasi audio maupun visual. Pikiran menjadi tidak jernih. Sugesti dan rasa takut yang sudah ada sebelumnya bisa memperkuat halusinasi ini. Suara desiran angin yang menerpa pepohonan, gesekan ranting, atau gema alam yang memantul di lembah bisa disalahartikan oleh otak kita sebagai suara manusia, musik, atau keramaian. Disinilah misteri dan sains bertemu, saling beradu argumen di tengah kabut gede yang dingin. Beberapa lokasi di Gunung Gede Pangrango dikenal memiliki aura yang lebih kuat dari tempat lain. Misalnya, alun-alun Surya Kencana, padang edelweiss yang sangat luas dan indah. Di balik keindahannya, banyak pendaki melaporkan perasaan seperti sedang diawasi oleh ribuan pasang mata, atau melihat beanggan-beanggan hitam bergerak di kejauhan saat kabut mulai turun. Lalu ada Curug Ciberem, air terjun yang megah, yang konon menjadi tempat pemandian para putri dari kerajaan gaib. Kawah Gunung Gede, yang aktif juga dianggap sebagai pusat
energi gaib yang sangat kuat, dan tentu saja, Mandala Wangi, lembah yang dipuja oleh para aktivis dan penyair, yang juga menyimpan keheningan yang terasa begitu magis, sekaligus angker. Para sesepuh gunung dan kuncen setempat selalu menitipkan pesan yang sama kepada siapapun yang hendak mendaki. Pertama, datanglah dengan niat yang baik untuk menikmati alam, bukan untuk menaklukkannya. Kedua, jaga ucapan dan perilaku. Jangan berkata kotor, sombong, atau merusak apapun. Ketiga, hormati alam seutuhnya. Anggaplah setiap pohon, batu, dan aliran air sebagai makhluk hidup yang juga memiliki penjaga. Dan yang terpenting, jangan pernah sombong. Gunung bukanlah arena untuk ditantang atau adu kekuatan, melainkan guru besar yang harus kita hormati kebijaksanaannya. Pada akhirnya Gunung Gede Pangrango mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika manusia yang terbatas. Alam semesta menyimpan rahasianya sendiri, jauh lebih dalam dari yang bisa kita pahami. Terkadang, apa yang kita sebut sebagai misteri atau hal gaib sebenarnya adalah cara alam untuk berkomunikasi, untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar tetap rendah hati dan tahu batas. Mungkin saja, di balik tebalnya kabut gede, bahaya yang paling nyata bukanlah makhluk gaib atau arwah penasaran, melainkan kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jika kamu suka dengan konten misteri gunung dan kekayaan alam Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Info. Tulis juga di kolom komentar menurut kamu, apakah fenomena diputar itu nyata atau hanya sebatas sugesti, pikiran dan kelelahan fisik? Bagikan pendapatmu. Sampai jumpa di penelusuran misteri gunung berikutnya.